Halo semuanya. Halo semuanya. Iya, Pak. Oke. Apakah suara saya kedengaran dengan jelas? Iya Yes. Pak, kedengaran lagi Pak. Jelas, Pak. Oke. Ya, saya minta maaf ini baru bisa masuk pada jam segini karena sinyal di kampus ini, utamanya di lantai 3 tidak terlalu bagus. Jadi saya mohon maaf kalau misalnya suara saya tersendat-sendat atau ada gangguan jaringan lainnya. Oke, baru 7 orang ya? Ya, Iya, Ustaz. kita tunggu sebentar Iya. ya. Sekitar 2 menit baru kita mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kedatangannya. Sekarang kita baru ada 15 partisipan. Sambil kita menunggu teman-teman yang lain, saya akan mulai pembahasan kita kali ini. Nah, bisa kelihatan slide-nya di layarnya masing-masing? Bisa, Pak. Bisa Pak. Oke. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai dasar-dasar komunikasi. Minggu lalu sebenarnya kita masuk ke dasar-dasar komunikasi ini atau teori-teori komunikasi. Akan tetapi karena ada kegiatan di manajemen, jadi saya undur materinya, pembahasan materinya itu saya undur sampai hari ini. Jadi hari ini akan saya bahas tentang dasar-dasar komunikasi, kemudian ada juga komunikasi dalam organisasi. Ya. Saya langsung saja masuk ke dalam pembahasan mengenai teorinya. Ya, silakan diperhatikan. Ya, di sini ada definisi dari komunikasi ya. Jadi ada definisi komunikasi yang dipaparkan oleh Pearson G dan Nelson P. Di dalamnya mereka memaparkan bahwa communication is defined as the process of understanding and sharing meaning. Ya, itu bahasa Inggrisnya ya. Nah, bagi Anda yang belum mungkin ingin mengetahui bahasa Indonesianya, ada di bawahnya, yakni komunikasi diartikan sebagai proses memahami dan berbagi makna. Nah, ini merupakan salah satu dari serangkaian pengertian-pengertian komunikasi yang ada di luar sana. Nah, dari pengertian ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk memahami makna tersebut dibutuhkan komunikasi yang tingkat lanjut. Untuk kita pahami apa yang orang katakan kepada kita, kita harus memiliki komunikasi yang lebih lebih jelas, lebih luas, lebih jelas dan lain sebagainya. Ya. Diperlukan kesamaan pandangan, artinya ada kesamaan tujuan begitu. Misalnya kalau kita tinggal dalam satu rumah itu biasanya kita memiliki pandangan yang sama walaupun ada sedikit perbedaan begitu. Kemudian kalau kita tinggal pada suatu daerah, biasanya kita itu memiliki kesamaan bahasa. Kalaupun kita memiliki perbedaan, misalnya ada bahasa Konjo misalnya yang dipakai, ada bahasa Makassar, ada bahasa Bugis, ada bahasa Toraja, ada bahasa Mandar dan lain sebagainya. Itu utamanya kita akan memakai bahasa yang paling banyak digunakan oleh banyak orang di daerah tersebut. Ya, misalnya kalau kita di daerah Makassar, kita akan lebih banyak menggunakan bahasa Makassar. Gitu. Masalahnya kalau kita tidak
menggunakan bahasa yang sama, tidak akan terjadi komunikasi. Yang satu mungkin bilangnya A, yang satu maksudnya B. Gitu. Ya, itu. Nah, kemudian harus ada kesamaan makna. Artinya apa yang kita sampaikan itu harus sama maknanya, pengertian maknanya dari kita dan orang lain. Ya, sama kalau kita bilang ambilkan saya itu dulu anu. Nah, bisa anu itu kalau dalam bahasa kita itu memiliki berjuta makna. Ya, banyak sekali makna-makna yang terkandung di dalamnya. Nah, kalau kita tidak saling kenal, tidak mengenal pribadi satu dengan yang lainnya, bisa jadi kita salah paham antara satu dengan yang lainnya. Sehingga diperlukan kesamaan-kesamaan makna tersebut. Kemudian kalau misalnya ada komunikasi yang intens antara 2 orang, 3 orang, atau dengan sekelompok grup, itu harus diperlukan kejelasan. Kejelasan dalam artian apa yang saya ucapkan itu bisa jelas terdengar oleh Anda. Sama seperti sekarang. Saya coba tes ya. Apakah suara saya terputus-putus atau semacam? Tidak aja Pak, mulus di suara Pak. Alhamdulillah. Yang lain? Tidak aja Pak. Tidak aja Pak. Ya. Ya, kemudian gambarnya bagus Ji. Bentar Ji. Iya Pak, bagus. Iya Pak. Bagus. Oke. Bagus. Ya, ini sangat diperlukan karena pengalaman kemarin ada dosen, bukan di kampus ini sih, ada dosen yang melakukan kegiatan Zoom meeting seperti ini. Zoom meeting seperti ini, tapi itu selama 2 jam berbicara ternyata mic-nya itu mute, dalam settingan mute, sehingga apa yang disampaikan itu tidak sampai ke mahasiswanya, tidak sampai kepada orang-orang yang mendengarkan kuliahnya pada saat itu. Jadi terkadang saya harus melakukan hal semacam ini karena jangan sampai apa yang saya sampaikan tidak Anda mengerti atau tidak paham. Oke? Nah, sekarang kita masuk dulu ke dalam prosesnya. Nah, di dalam komunikasi itu, baik itu dalam diadakan oleh 1 orang, 2 orang, 3 orang, atau kepada sekelompok orang, itu memiliki proses yang seperti ini. Ini merupakan proses komunikasi yang bersumber dari Jadat ID. Secara dasarnya, semua kegiatan komunikasi itu modelnya seperti ini. Di mana ada sender atau pengirim, ada kegiatan encode atau memberikan pesan, ada medium, hal yang digunakan untuk menyampaikan pesan, message atau pesannya sendiri. Noise ini artinya hal-hal yang menghalangi pesan tersebut tersampaikan secara jelas atau bahkan tersampaikan sama sekali. Begitu. Kemudian ada decode yang artinya pengertian pesan, memaknai pesan itu sendiri, memaknai pesan itu, ya. Dan ada receiver yang artinya penerima. Penerima nantinya ini akan memaknai pesan yang diterima oleh sender atau pemberi pesan, nantinya dia akan memberikan feedback. Feedbacknya ini bisa berupa kegiatan, bisa juga merupakan pemberian pesan ulang kembali. Ya, sama kalau misalnya saya mengirimkan surat kepada Anda, saya sebagai sender, surat tersebut itu merupakan medium, tulisan yang di dalam surat itu merupakan pada saat saya menulis surat itu, saya mencoba mengencode atau menyampaikan pesan yang saya ingin sampaikan. Kemudian noise itu bisa berupa jarak, waktu, kemudian kondisi alam. Bisa jadi pada saat suratnya dikirimkan terjadi hujan lebat, ya, terjadi bencana alam dan lain sebagainya, sehingga pesan yang pesannya ini bisa jadi tidak sampai, begitu ada potensi untuk tidak sampai. Nah, tapi kalau misalnya dia sampai, nantinya Anda akan mendekode sebagai penerima pesan atau receiver. Nanti kalau misalnya Anda sudah terima itu, nanti Anda akan memberikan feedback kepada saya sebagai pemberi pesan. Contohnya misalnya kalau ada di sini yang bergabung dalam organisasi seperti AMJK, HIPMI atau semacamnya, ada?
Halo? Halo? Iya, Apa Pak. ya? Ada yang bergabung dengan HMJ di sini? Iya Pak, ada. Ada. Kita? Iya Pak, saya. Oh iya. Jadi biasa itu kan kalau misalnya ada undangan rapat atau semacamnya, biasanya itu dikirimkan lewat surat kah atau lewat WA atau media lainnya? Yang mana biasanya dipakai? Halo? Halo? Oh, terputus. Ya. Ya, jadi begitu ya. Biasanya kalau saya dulu waktu masuk ke dalam himpunan jurusan mahasiswa di fakultas saya, di fakultas saya itu biasanya kita mengirimkan pesan itu lewat SMS karena zaman saya dulu belum ada WhatsApp. Ya, sudah ada BlackBerry BBM, tetapi karena masih istilahnya tidak semua orang menggunakan, termasuk saya, maka saya biasanya menggunakan media SMS atau media telepon langsung ke teman-teman saya yang ingin mengadakan kegiatan rapat pada organisasi AMJ yang saya menjadi pengurus di dalamnya. Nah, biasanya ini faktor-faktor yang mempengaruhi pesan itu bisa tersampaikan atau tidak itu tergantung dari faktor-faktor yang Anda lihat di hadapan Anda sekarang. Nah, penjelasannya itu ada di bawah sini. Saya akan taruh dulu. Iya. Jadi ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi tersebut itu bisa disampaikan atau tidak. Mulai dari latar belakang budaya. Nah, sengaja saya kasih quote karena ini memang merupakan salah satu faktor yang biasanya terjadi, utamanya di daerah kita. Kadang kita melakukan typo atau salah tulis atau dalam bahasa daerah kita okot begitu. Karena mungkin kita terpengaruh oleh budaya kita sendiri. Ya, kalau misalnya kita menggunakan bahasa kita sendiri tidak masalah. Tapi kalau kita menggunakan bahasa Indonesia tentunya memiliki kaidah yang berbeda sehingga lebih bagus kalau kita menggunakan kaidah bahasa Indonesia dulu kepada orang yang istilahnya untuk kondisi resmi gitu. Kecuali kalau mereka menginginkan dalam organisasi tersebut membolehkan menggunakan bahasa Makassar sebagai bahasa komunikasi dalam komunitas tersebut, itu tidak masalah. Ya. Kemudian ada ikatan kelompok atau grup. Nah, ini berbeda antara satu dan yang lainnya begitu. Ya, bisa jadi dari latar belakang budaya ini timbul menjadi ikatan kelompok atau grup begitu. Misalnya himpunan pemuda asal Makassar, himpunan pemuda asal Takala, gitu. Himpunan mahasiswa asal Sinjai dan semacamnya. Itu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi suatu komunikasi itu bisa tersampaikan atau tidak. Karena antara satu grup dengan grup yang lain itu memiliki perbedaan-perbedaan dalam cara berkomunikasinya. Gitu. Kadang apa yang dianggap sopan dalam satu grup bisa jadi kurang ajar di grup yang lainnya. Gitu. Bisa jadi kita bilang seperti ini, kita menyebutkan salah satu nama hewan kah atau semacamnya, itu dianggap lumrah dalam grup kita, tapi di grup lain itu dianggap sebagai sesuatu yang menghina. Ya. Sehingga itu perlu kita perhatikan. Gitu. Kemudian ada harapan. Ya, harapan ini mempengaruhi juga cara kita berkomunikasi. Ya, kita perlu memperjelas harapan apa yang ingin kita raih dari proses komunikasi tersebut. Jangan sampai harapan kita terlalu tinggi sehingga pada saat kita mendapatkan feedback ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Sehingga kita menjadi kecewa dan tidak melakukan lagi proses komunikasi. Ada juga tingkat pendidikan dan ada juga situasi. Keduanya ini juga merupakan faktor yang mempengaruhi komunikasi. Misalnya kalau tingkat pendidikan, tentunya kita
kalau berkomunikasi dengan adik kita yang masih SD atau SMP, pasti beda kalau misalnya kita berkomunikasi dengan teman kita yang sama-sama mengenyam pendidikan di S1 gitu. Pasti beda lah begitu. Kalaupun ada yang sama ya kita sesuaikan begitu. Tapi kalau tidak ya tentunya kita mesti beradaptasi beradaptasi untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang tingkat pendidikannya berbeda dengan kita. Utamanya kalau misalnya kita berkomunikasi pada orang yang mengenyam pendidikan S2 atau di atasnya. Gitu. Jadi seperti itu. Ya sampai di sini ada yang kurang jelas atau belum bisa dipahami? Alhamdulillah jelas, Pak. Oke. Bagaimana yang lainnya? Jelas sih, Pak. Ya, alhamdulillah. Ya, soalnya tadi saya bertanya ada yang belum menjawab, jadi saya pikir mungkin sinyal kah atau gimana kah sehingga dia tidak jelas. Tapi saya akan lanjutkan. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pengertian organisasi. Ya, ini kita cepat-cepat ya karena waktunya juga mungkin terbatas. Jadi organisasi ya seperti yang Anda ketahui itu merupakan sekelompok orang atau sekelompok masyarakat kecil yang bergotong royong atau bekerja sama untuk mencapai satu tujuan. Nah, itu hampir sama dari berbagai macam definisi-definisi yang ada itu hampir memiliki poin-poin yang sama dengan yang saya sebutkan tadi. Nah, di dalam organisasi itu ada jalur-jalur komunikasi yang perlu Anda ketahui. Utamanya bagi Anda yang sudah berorganisasi atau pernah berorganisasi, Anda pasti mendapatkan hal-hal seperti ini. Ya, di mana ada pola komunikasi formal atau resmi dan ada pola komunikasi informal atau tidak resmi. Nah, ada dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, kemudian horizontal, kemudian diagonal atau serong begitu. Nah, contoh seperti ini. Ini di depan Anda ini merupakan bagan dari salah satu organisasi yang ada di Provinsi NTB. Jadi ada kepala UPTD. Kalau misalnya kepala UPTD ini mau menyampaikan pesan kepada seksi fasilitasi, biasanya dia akan berkirim surat mulai dari kepala UPTD masuk ke subbagian tata usaha, kemudian nanti masuk ke seksi fasilitasi dan pengembangan KUKM, ya, pengembangan KUKM. Sama kalau misalnya dia ingin berkomunikasi ke seksi peningkatan kapasitas SDM. Nah, ini dari atas ke bawah ini merupakan komunikasi atas ke bawah. Kalau misalnya kebalikannya dari seksi peningkatan kapasitas SDM dari hierarki bawah ini ke kepala UPTD itu merupakan komunikasi dari bawah ke atas. Kalau misalnya dia setara dari antara seksi ke seksi yang lain, seksi peningkatan kapasitas SDM ke pengembangan KUKM itu horizontal ini. Ini horizontal ini. Nah, sedangkan kalau dia diagonal itu misalnya dari pejabat fungsional ke seksi fasilitasi atau subbagian tata usaha ke seksi peningkatan kapasitas SDM. Itu termasuk ke dalamnya komunikasi formal dalam bentuk diagonal. Nah, itu kalau misalnya dia formal. Kalau misalnya dia informal, ya bisa jadi dia tidak menggunakan jaringan-jaringan seperti itu, tidak menggunakan hierarki seperti itu. Dan bahasa yang digunakan juga merupakan bahasa yang informal. Gitu. Misalnya kalau kepala UPTD-nya mengundang semua anggotanya untuk makan siang, begitu di warung nasi padang kah atau gimana, begitu. Saat mereka bercengkrama, otomatis mereka kan menggunakan bahasa-bahasa yang istilahnya informal. Kalau ada misalnya unek-unek atau semacamnya, biasanya disampaikan dengan bahasa-bahasa yang informal. Misalnya dalam kondisi seperti itu. Beda kalau misalnya dengan rapat, otomatis ada aturan-aturan yang harus diikuti. Begitu. Kalau ada misalnya penyampaian pesan, ada aturan-aturan atau jalur-jalur yang harus diikuti.
Sedangkan kalau misalnya informal, ya bisa jadi ada etika-etika saja yang diperhatikan kalau misalnya kita berkomunikasi dengan kepala bagian kita atau teman-teman kita. Nah, di dalamnya ini organisasi juga ada hal-hal yang menghambat untuk kita melakukan kegiatan komunikasi. Ya mulai dari pengirim, cara kita mengirimkan pesan, medianya, penafsirannya, penerima pesan, dan umpan baliknya. Nah, penjelasannya itu ada di bawah sini. Ini bisa Anda akses di lenteranya masing-masing. Ya. Kalau boleh saya bertanya lagi, apa semuanya sudah absen di lentera? Iya, Pak, sudah. Iya. Oke, alhamdulillah. Iya, Pak, sudah. Ya. Jadi di lenteranya itu ada materinya, bisa nanti bisa di-download begitu. Kemudian bisa dibaca-baca hal-hal yang dipaparkan di dalamnya. Itu sama dengan yang saya paparkan ini. Begitu. Jadi ada hambatan proses, hambatan fisik berupa gangguan alat, kesehatan dan lain sebagainya. Ada semantik, ya menggunakan makna ganda dan berbeda dalam kata-katanya. Misalnya ada kata yang berbeda antara satu daerah, maknanya yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Ya, kayak misalnya kalau kita begitu, kita di bahasa Makassar itu artinya saya. Sedangkan kalau misalnya dia di bahasa Ambon dan lain sebagainya, kita itu artinya Anda begitu. Jadi Anda kalau misalnya berkomunikasi dengan orang di luar daerah Anda harus memperhatikan hal tersebut. Kalau misalnya Anda berkomunikasi, jangan sampai ada miskomunikasi antara Anda dengan orang yang Anda ajak bicara. Gitu. Kemudian saya salah tulis ini. Harusnya psikologis ya, tapi saya tulis psikologis. Ya, harusnya psikologis. Saya ubah dulu. Oke. Jadi ini psikologis merupakan perbedaan nilai-nilai serta harapan. Begitu. Jadi hampir sama seperti yang saya ucapkan tadi pada pembahasan sebelumnya, bahwa perbedaan nilai-nilai serta harapan ini bisa mempengaruhi dan juga bisa menghambat proses komunikasi kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau misalnya tidak ada, ya, halo, tidak ada jadi, oke. Kalau misalnya tidak ada, Iya, Pak. ada ya? Oke. Kalau misalnya tidak ada, saya akan memberikan tugas yang Anda bisa kerjakan hingga jam 3. Ya, apa? Ya, Sorry, kenapa? Pak. Ya. Kan hambatan dalam berkomunikasi, Pak. Kalau misalkan ada teman kita yang bahasa Makassarnya itu Pak gak garwa begitu, kira-kira hambatannya dalam proses ini termasuk di mana itu Pak? Kalau diajak berkomunikasi saya gak garwa begitu. Nggak karuan, begitu. Halo? Kayak sota-sota gitu Pak, saya kayak lain dicerita, lain tuh cerita Pak. Kira-kira ada apa ini hambatannya dia? Kalau itu deh, saya rasa itu pertama dia perbedaan nilai-nilai ya. Artinya dia mungkin merasa bahwa kalau dia pujale kah atau semacamnya itu baik bagi dia. Ya, kalau misalnya dia menampilkan dia punya kebaikan-kebaikan dan semacamnya, itu mungkin bagi dia adalah hal yang bagus. Tapi bagi orang-orang di sekitarnya mungkin merasa bahwa ya itu sebenarnya tidak etis. Ya, jadi saya rasa itu masuk ke dalam hambatan psikologis. Kalau saya sih. Nah, itu sering begitu Pak. Dari Iya. Halo? Iya Pak. Iya. Jadi sudah paham. Ya, kalau menurut saya psikologis, tapi bisa jadi kalau Anda bertanya sama dosen yang lainnya, ya itu mungkin berbeda. Ya. Iya Pak. Oke, masih ada yang lain? Iya Pak. Tambahan sedikit Pak.
Ya. untuk yang tadi. Nah, mungkin yang bagi tadi yang menghadapi orang kayak begitu mending perlunya memang belajar kayak semantik Pak, karena Iya juga. belajar linguistik, terlebih persuasif, karena kan beda itu kalau melakukan direct selling sama lewat melalui media. Kalau direct selling penjualan langsung perlu memang belajar lebih masalah semantik sama persuasif, karena persuasif itu kan bagaimana kita bisa mengarahkan pembicaraan tak untuk orang ikut sama kita. Berarti harus kita belajar persuasif dan semacam hypnoselling Pak. Kalau di media itu lebih harus kita tahu target market itu dulu seperti apa. Apakah dia kan mungkin kayak pasar Pak, ada bisa dibagi 3 kalau marketing Pak. Ada cold market, warm market sama hot market. Nah, ketika di cold market itu orang-orang yang belum tahu kita, nah berarti harus cara pembicaraan itu beda lagi. Kalau warm market itu orang yang sudah tahu sama kita tapi tidak pernah bertransaksi sama kita, berarti beda lagi cara tak. Nah, kalau di warm market itu kayak mungkin orang tahu sama kita, berarti dia lebih ke testimoni dikasihkan, ya bicara tak melalui pembuktian tak apa yang bisa dikasih. Nah, kalau hot market itu orang yang sudah tahu misalnya kita pernah transaksi sama kita, itu orang-orang begitu enggak perlu mungkin dikasih embel-embel apapun. Jadi dia to the point istilahnya. Mungkin itu Pak, tambahan sedikit. Ya, terima kasih Muhammad Farid Tamrin ya. Ya, terima kasih atas pembahasannya. Oke, jadi menurut saudara Farid Tamrin itu ya faktor semantik juga dan persuasif dibutuhkan dalam mengubah atau berkomunikasi dalam situasi yang disebutkan oleh saudara Tori tadi. Oke, ya itu tambahan yang bagus. Ya, terima kasih atas pemaparannya. Nah, sekarang ada yang lain yang ingin bertanya sebelum saya memberikan tugas? Oke, tidak ada? Nah, oke. Jadi misalnya karena tidak ada lagi yang ingin bertanya, jadi saya anggap penyampaian materinya sudah cukup jelas. Nah, jadi tugas yang saya ingin berikan kepada Anda, yang nantinya Anda akan kerjakan hari ini adalah Anda perlu mencari contoh undangan rapat. Contoh undangan rapat yang dikirimkan melalui email. Nah, contohnya itu nanti Anda tuliskan ke email yang alamat emailnya saya akan sebut yang saya akan bagikan di WA-nya, ya di grup WA-nya. Jadi tolong dicatat ya, nanti tugasnya ini paling lambat dikumpul jam 3.30. Oke, 3.30 ya. Jadi sekitar 30 menit sebelum mata kuliah yang 3.30. Jam 4 lah. Gitu, supaya ada waktu tak untuk ibadah sholat dan semacamnya. Gitu. Oke, sudah jelas? Halo? Iya. Oke, jelas sih tugasnya ya? Iya. Ya, oke. Bagi yang lain? Oke, karena tidak ada jawaban, saya anggap sudah paham. Ya, sekian dari pemaparan dari saya untuk kali ini. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.